Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi geografi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Ada dua materi utama yang akan kita bahas. Sebelum kita membahas persebaran wilayah rawan bencana alam, kita akan membahas terlebih dahulu tentang faktor yang menyebabkan Indonesia rawan bencana alam. Kalau kita membahas bencana alam yang ada di Indonesia, tentunya tidak ada habisnya ya. Hal ini karena wilayah Indonesia sendiri itu wilayah yang rawan bencana, baik bencana geologis maupun bencana klimatologis. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin faktor Indonesia rawan bencana. Faktor Indonesia rawan bencana yang pertama adalah Indonesia di jalur Pacific Ring of Fire. Kemudian yang kedua, Indonesia beriklim maritim tropis. Kemudian yang ketiga, Indonesia dihimpit 3 lempeng tektonik besar. Yang pertama, kita akan membahas terkait Pacific Ring of Fire. Jadi Indonesia ini berada di jalur cincin api Pasifik. Apa sih yang dimaksud dengan Ring of Fire? Jadi Ring of Fire ini merupakan zona wilayah yang berbentuk lingkaran di mana banyak terjadi peristiwa seismik dan vulkanik akibat dari pertemuan lempeng. Nah, gambar di samping itu merupakan gambar api yang melengkungi tepian Pasifik yang disebut dengan Pacific Ring of Fire. Mengapa dinamakan Pacific Ring of Fire? Karena letaknya di tepian Pasifik yang menyerupai lingkaran atau bisa disebut juga tapal kuda. Nah, wilayah ini meliputi pantai barat benua Amerika, kemudian Kepulauan Aleut, Jepang, Filipina, Indonesia, dan sampai New Zealand seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Indonesia beriklim maritim tropis. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah daratan yang hampir sama dengan luasnya laut dan perairan. Nah, kenapa hal ini menjadi penyebab Indonesia rawan bencana? Hal ini karena karakteristik iklimnya, seperti berikut. Yang pertama, suhu udara tinggi. Yang kedua, curah hujan sangat tinggi. Yang ketiga, penguapan dan kelembapan udara juga tinggi. Nah, dari adanya iklim ini, maka Indonesia ini memiliki potensi bencana hidrometeorologi. Yang pertama itu ada banjir besar. Kemudian ada tanah longsor, badai siklon tropis, angin puting beliung, kemudian La Nina dan El Nino, dan juga kekeringan. Kemudian kita akan berlanjut ke faktor yang ketiga, yaitu Indonesia terletak di 3 lempeng tektonik besar. Baik, bisa kalian lihat pada gambar tersebut bahwa Indonesia ini memiliki 3 lempeng tektonik besar. Yang pertama ada lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng Samudra Indo-Australia, kemudian ada lempeng Samudra Pasifik. Nah, lempeng Eurasia ini bergerak dari timur dan wilayah yang dilewatinya yaitu Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Kemudian ada lempeng Samudra Pasifik. Lempeng Pasifik ini bergerak ke arah barat. Lempengan ini berada di bawah Pulau Maluku, Sulawesi, dan Papua. Kemudian ada lempeng Samudra Indo-Australia, di mana lempengan ini bergerak ke utara. Dan kawasan yang dilewatinya yaitu Samudra Hindia dan pulau-pulau kecil di wilayah sana. Dengan posisinya yang berada di pertemuan lempeng tektonik, Indonesia menjadi negara yang kerap berpotensi gempa bumi dan juga tsunami. Ini karena saat dua lempeng bertemu, dapat terjadi pengumpulan energi yang berlangsung secara terus sampai batuan penyusun lempeng tidak kuat lagi menahan gesekan. Nah, akibatnya terjadilah pelepasan energi secara tiba-tiba yang mampu menggetarkan lapisan litosfer dengan kekuatan besar. Getaran inilah yang disebut gempa tektonik. Nah, gempa tektonik ini akan
bisa juga menimbulkan tsunami. Adapun di Indonesia, wilayah yang rawan gempa tektonik yaitu Sumatera bagian barat, kemudian Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga Papua. Kemudian, materi utama yang akan kita bahas selanjutnya adalah persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Bisa kalian lihat pada gambar tersebut adalah sebuah peta indeks rawan bencana Indonesia pada tahun 2012. Jadi ini saya ambil dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dari gambar ini kita bisa buat patokan sebagai media pembelajaran kali ini. Jadi, jika kita lihat dari Pulau Sumatera, dari bagian barat Indonesia sampai ke bagian timur, menunjukkan memang banyak sekali wilayah yang rawan bencana, baik bencana geologis maupun klimatologis. Mulai dari Pulau Sumatera, bisa kita lihat bahwa mayoritas berwarna merah, sehingga bisa diidentifikasi wilayah tersebut tinggi rawan bencana. Kemudian dilanjut di daerah Jawa, kemudian sebagian wilayah Kalimantan, Sulawesi, kemudian ada NTT, NTB, Maluku juga bisa kita lihat memiliki potensi tinggi terhadap kerawanan bencana. Nah, kemudian untuk wilayah Papua ini masih bisa dikatakan memiliki mayoritas indeks rawan bencananya berwarna hijau dan kuning, yang menandakan wilayah tersebut itu masih rendah akan kerawanan bencana. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia ini sangat rawan terjadinya bencana. Kemudian, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan sebuah website yang bisa kita gunakan dalam mengetahui persebaran rawan bencana di Indonesia. Untuk aplikasi atau websitenya sendiri bernama Inarix. Jadi dalam web tersebut nanti kita bisa melihat peta rawan bencana yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun. Jika kalian nanti melihat bahwasannya di aplikasi tersebut atau web tersebut dari tahun 2015 hingga tahun 2023, indeks risiko bencana di Indonesia ini semakin lama semakin membaik. Hal ini bisa ditinjau dari bagaimana pemerintah mengalami peningkatan dalam menangani mitigasi bencana, seperti itu. Tadi sudah dijelaskan secara umum tentang persebaran wilayah rawan bencana Indonesia nih. Nah, selanjutnya saya akan membahas secara rinci terkait sebaran daerah bencana di Indonesia berdasarkan data dari DIBI dan BNPB atau Data Informasi Bencana Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2016. Bisa kita lihat bahwasannya pada bencana letusan gunung api tersebar di daerah Bali, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Maluku, dan sebagainya. Kemudian ada bencana tanah longsor. Ini tersebar di daerah Aceh, Bali, kemudian Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jabar, dan lain sebagainya. Kemudian ada bencana gempa bumi, yaitu tersebar di daerah Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Kemudian ada bencana banjir. Ini tersebar di daerah Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, NTT, NTB, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bencana tsunami yang pernah terjadi di Aceh, kemudian ada di Yogyakarta, NTB, NTT, Papua, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Kemudian ada gelombang pasang dan abrasi. Ini tersebar di daerah Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, dan lain sebagainya. Kemudian ada bencana puting beliung, yaitu tersebar di daerah Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Maluku, NTT, NTB, Riau, kemudian Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Kemudian ada bencana kekeringan. Ini tersebar di daerah Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Lampung, Maluku, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi kebakaran hutan dan lahan. Ini tersebar di wilayah Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Ini kebanyakan berada di daerah wilayah yang memiliki hutan yang masih banyak gitu. Kemudian ada kejadian luar biasa. Ini tersebar di wilayah Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Kemudian ada aksi teror. Aksi teror ini hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada konflik sosial, yaitu di wilayah Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang dirasa masih belum jelas, kemudian atau ingin bertanya, bisa kalian ajukan di kolom komentar yang tersedia. Kemudian ada tugas untuk kalian jawab dan juga ditulis juga di kolom komentar jawabannya ya, bahwa tugasnya ada 3 poin. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang wilayah rawan bencana, kemudian menurut kalian apa upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana banjir di Jakarta, kemudian kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Mungkin sekian dari penjelasan kali ini. Terima kasih karena sudah mencermati dan mengamati video. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Saya Tirisya Yusuf Klimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.